Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Ifadah. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu semangat dalam belajar. Jangan lupa selalu menjaga kebersihan dan mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan pakai sabun, menggunakan masker, hindari kerumunan, jaga jarak, dan tetap di rumah saja. Hari ini kita akan belajar materi kelas 6. Tema 1, selamatkan makhluk hidup, dengan subtema 1, tumbuhan sahabatku. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, melalui metode menyimak, siswa dapat mengidentifikasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 2. Melalui membaca teks laporan, siswa dapat menentukan ide pokok dalam laporan pengamatan dengan benar. 3. Melalui pengamatan video, siswa dapat mengidentifikasi perkembangbiakan generatif dengan benar. Melalui metode menyimak, siswa dapat memahami letak geografis negara-negara Asia Tenggara dengan tepat. 5. Melalui pengamatan gambar, siswa dapat mengenal seni patung dengan benar. Anak-anak, pernahkah kalian membuat laporan pengamatan? Nah, berikut ini adalah contoh laporan pengamatan Edo. Dengan judul, Bagaimana Jagung Berkembang Biak? Yang terdiri dari 5 paragraf. Dari laporan tersebut, kalian dapat menentukan ide pokok pada setiap paragrafnya. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Pada umumnya, dalam satu paragraf ada satu ide pokok. Dari laporan itu, kita dapat mengetahui bahwa bunga adalah alat perkembangbiakan jagung. Anak-anak, selain indah dipandang, bunga juga memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Agar lebih jelas, yuk kita amati video berikut. Bunga sepatu adalah salah satu bunga yang seringkali dikunjungi lebah. Lebah akan datang dan menghisap nektar bunga, sementara kakinya menginjak serbuk yang ada pada benang sari. Lebah suka berpindah posisi untuk mencari-cari nektar, sehingga kakinya yang telah menginjak serbuk sari akan mengenai putik bunga. Lalu serbuk sari akan menyerap ke dalam, hingga akhirnya serbuk sari akan bertemu dengan bakal buah. Proses berikutnya adalah bakal buah akan berubah menjadi biji.
Setelah itu, mahkota dan benang sari akan rentek dan tumbuhlah buahnya. Oh iya teman-teman, penyerbukan oleh serangga tidak hanya dilakukan oleh lebah, tapi bisa juga dengan kumbang, dengan kupu-kupu, dan juga semut. Bunga sepatu adalah salah satu tumbuhan yang berkembang biak secara generatif, yaitu melalui penyerbukan dibantu oleh perantara serangga. Selain penyerbukan dengan bantuan perantara, ada juga yang lainnya, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Bunga yang indah tidak hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara tetangga pun memiliki bunga yang indah. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Contohnya bunga kembang sepatu. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Malaysia dan Indonesia hidup berdampingan, meskipun berbeda negara, namun keduanya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. Berikut adalah ke-10 negara ASEAN. Pertama ada Myanmar, 2 Thailand, 3 Kamboja, 4 Singapura, 5 Indonesia, 6 Laos, 7 Vietnam, 8 Malaysia, 9 Filipina, dan yang terakhir adalah Brunei Darussalam. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Di Indonesia sendiri, kerjasama merupakan salah satu penerapan sila ketiga pada Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Berikut ini penerapan sila ketiga. Yang pertama, bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. 3. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 4. Mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air. Cara mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air yaitu dengan mengenal karya bangsa Indonesia. Salah satu karya bangsa Indonesia adalah patung. Patung merupakan karya 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, tinggi, serta dapat dilihat dari segala arah. Patung biasanya meniru bentuk manusia, hewan, atau benda lain yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Adapun fungsi patung, yang pertama, patung religi sebagai sarana untuk beribadah dan bermakna religius. 2. Patung monumen, yaitu untuk mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. 3. Patung arsitektur sebagai pelengkap konstruksi bangunan. Keempat, ada patung dekorasi sebagai penghias bangunan taman atau tempat lain. Yang kelima, ada patung seni, yaitu untuk dinikmati keindahan bentuknya. Sekian materi kali ini, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.